Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Di minggu ini kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33 di bawah judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita mohon pertolongan, kita berdoa. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, dengan menundukkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu, supaya sewaktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama-sama, apa yang kami pahami terhadap kebenaran firman-Mu itu, betul-betul pada akhirnya mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami dimampukan oleh-Mu untuk selalu menemukan jalan keselamatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian. Ini kami, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tetapi juga pada akhirnya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, saya mau cerita tentang seorang pendeta muda yang saat itu dia bertugas di satu kebaktian minggu, dan kayaknya itu bukan tempat dia melayani. Maksudnya bukan kayak misalnya saya di GKP Tangerang, misalnya saya di GKP yang lain gitu misalnya. Jadi dia diundang ke gereja yang lain. Dan kayaknya ini kisah nyata ya, saya agak lupa membacanya di mana, di buku ilustrasi ataukah di buku jenis yang lainnya dalam buku pelayanan. Dan sewaktu dia datang, katakanlah seperti saya tadi ya, sudah tukeran nih dengan liturgosnya, saat dia mau maju ke mimbar, lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia keserimpet sama toganya. Keserimpet sama toganya nih. Jatuhlah dia. Pendeta muda ini, mungkin karena grogi kali ya. Saya mengertilah kalau misalnya setiap orang, bahkan pendeta sekalipun masih ada aja groginya. Jadi mungkin karena grogi di tempat pelayanan yang mengundang dia, lalu kemudian yang terjadi adalah dia keserimpet dan dia jatuh. Melihat hal itu, ada jemaat yang senyum-senyum, ada jemaat yang mungkin ketawa kecil, atau ada jemaat yang mungkin diam karena prihatin gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Pendeta muda ini bangun dari jatuhnya itu, lalu kemudian dia langsung mengambil tempat di mimbar dan mengajak berdoa, mengajak membaca Alkitab, lalu kemudian dia mulai merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan jemaat, dan dia mengawali dengan cara seperti ini. Bapak Ibu, tadi itu saya cuma menggambarkan bahwa setiap orang yang jatuh, dia bisa juga bangkit dan melanjutkan karya pelayanan, karya pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dia agak ngeles ya, tapi ngelesnya bagus. Oh tadi itu saya jatuh, saya cuma mau menggambarkan pada Bapak dan Ibu bahwa orang yang jatuh pun bisa bangkit dan kemudian bisa melanjutkan kehidupannya, dan kemudian dia bisa memuliakan nama Tuhan, ya kira-kira ke arah sana. Begitu ya. Yang saya mau ajak untuk kita lihat dari cerita tadi, dan saya berharap betul-betul itu kisah nyata ya. Tadinya saya pikir saya pengen memperagakan hal itu. Tapi takutnya nanti Bapak dan Ibu ingatnya, Pak Pendeta Gary pernah keserimpet di mimbar nih, jatuh. Padahal maksudnya itu cuma gambaran. Jadi akhirnya saya ceritain aja. Yang saya mau ajak untuk kita lihat dari cerita itu bukan cuma pendeta mudanya yang keserimpet dan jatuh. Tapi yang saya mau ajak untuk kita lihat adalah, bayangkanlah tentang respon orang-orangnya. Responnya. Bapak dan Ibu kalau misalnya ngelihat saya misalnya keserimpet dan jatuh, kira-kira ada yang ketawa nggak ya? Ya, oh ditolongin. Terima kasih kalau ditolongin. Saya membayangkan tentang responnya Bapak dan Ibu bagaimana, atau pendeta muda yang tadi dalam cerita tadi. Ada jemaat yang ketawa kecil kah? Ada jemaat yang setelah pulang kebaktian lalu langsung membahasnya kah? Atau senyum-senyum saja kah? Atau kemudian selalu jadi bahan untuk callback gitu. Diingat selalu, Pak Pendeta dulu pernah keserimpet gini. Saya hanya membayangkan tentang bagaimana seseorang merespon gitu. Terutama di cerita tadi. Dan saya percaya bahwa setiap kita betul-betul harus belajar tentang bagaimana kita merespon tentang segala sesuatunya. Merespon dengan cara terbaik. Merespon kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Agar respon kita betul-betul pada akhirnya bukan hanya sekedar efektif atau bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita bisa benar-benar bisa mengupayakan bahwa yang kita respon adalah untuk memulihkan keadaan, memulihkan seseorang, memulihkan situasi, dan kita berjuang untuk memastikan itu. Makanya kalau tadi responnya adalah, saya bantuin nih kalau misalnya ada pendeta yang keserimpet. Ya semoga nggak ada ya, tapi kalau ada dibantuin, iya bagus. Itu respon terbaik. Kita ambil contoh lah, dalam kehidupan keseharian kita.
sebagai keluarga jemaat. Katakanlah ada seseorang yang bertugas pelayanan. Saya tadinya hanya mau mengambil contoh, misalnya ada penatua yang baca warta gitu. Atau bahkan misalnya bapak dan ibu dalam kebaktian dapat tugas pelayanan untuk jadi liturgos. Kalau di KRT kan liturgosnya biasanya penatua. Tapi kebaktian kategorial bapak dan ibu punya kesempatan untuk jadi liturgos. Atau bahkan untuk pelayan firman sekalipun. Dan suatu kali kita udah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, lalu kemudian tiba-tiba, entah karena apa, mungkin karena grogi gitu ya, mungkin karena grogi, tiba-tiba keserimpet, bukan keserimpet kakinya, tapi keserimpet lidahnya sehingga salah ngomong. Saya mengambil contoh itu, dan kemudian bukan ke bapak dan ibunya, justru yang saya mau ajak untuk kita lihat adalah respon orang-orangnya. Karena kejadian belibet, kejadian grogi, atau bahkan kejadian jatuh, seseorang jatuh, itu sesuatu yang bisa terjadi memang kepada siapapun, bahkan tidak terkecuali saya. Bahkan dulu saya pernah ada satu kidung pujian tuh nadanya harusnya begini, tapi dinyanyikan dengan nada lagu yang lain dan ternyata cocok gitu. Padahal nadanya salah. Padahal maksudnya bukan kidung pujiannya, bukan yang dinyanyikan itu. Ada tuh kejadian kayak gitu. Dan ya nggak apa-apa kalau misalnya itu kejadian, tinggal dibetulkan aja, nggak perlu juga untuk dibahas sampai bagaimana gitu. Itu sesuatu yang biasa terjadi dan wajar saja. Jadi bagaimana seseorang merespon terhadap kejadian itu akan sangat-sangat benar-benar menentukan apakah kita sedang menolong, katakanlah kalau misalnya dalam perikop kita, Petrusnya yang tenggelam, lalu kita kemudian mengulurkan tangan sama seperti Tuhan Yesus dan kemudian mengangkat Petrus keluar dari tenggelamnya dan kemudian balik ke perahu. Itu yang saya maksud, bahwa uluran tangan itu adalah yang paling awal responnya kita, responnya saya, responnya bapak dan ibu. Kalau di dalam pembacaan Alkitab kita, salah satu hal yang paling membuat saya bersyukur adalah tidak diceritakannya tentang bagaimana respon para murid yang ada di perahu. Kita gambarin ya, perahunya di sini nih, tengah laut, danau, apapun itulah, di tengah perairan gitu ya, di tengah perairan, angin sakal, lalu kemudian ombak besar menerjang, para murid ketakutan, lalu Yesus yang dikatakan masih ada di daratan, kan sudah bermil-mil tadi kan di ayatnya, datanglah menjumpai mereka dengan berjalan di atas air. Semua orang takut dan mengira itu hantu. Coba kalau misalnya disebutin Tuhan, kan jadi berubah ya. Tuhan, kalau disebutin berulang-ulang, Tuhan, hantu juga. Para murid sempat mengira Yesus itu hantu, tapi Yesus menegaskan bahwa bukan, ini aku. Lalu Petrus meresponnya, Tuhan kalau itu adalah engkau, panggil aku untuk mendapati engkau. Yesus bilang, datanglah. Dan karena Yesus bilang gitu, Petrus keluar dong dari perahu dan berjalan di atas air. Dan bisa pada awalnya. Tapi di tengah-tengah dia takut karena anginnya kencang, lalu kemudian dia mulai ragu dan dia mulai tenggelam. Bersyukurnya adalah saat dia tenggelam, kita sama sekali nggak tahu responnya orang-orang yang ada di dalam perahu. Otomatis kan orang-orangnya adalah teman-temannya. 12 murid kan ya, minimal 12 murid. Atau bahkan mungkin kalau misalnya ada lebih banyak lagi, oke lah. Tapi minimal 12 murid itu ada. Atau beberapa murid. Intinya kita nggak ketemu dengan responnya. Baca aja, responnya nggak ada. Dengan
ketiadaan respon itu, kita punya pengharapan yang paling positif bahwa kalaupun mereka merespon dengan sangat baik. Sehingga sewaktu jatuh kemudian Yesus menolong Petrus, mereka kembali ke perahu, keadaan baik-baik saja, bahkan semakin baik karena mereka melihat mukjizat Yesus, dan kebersamaan mereka pun semakin baik karena ketiadaan respon negatif. Saya hanya membayangkan aja andai para murid merespon dengan sangat-sangat tidak tepat, negatif. Misalnya, sewaktu Petrus keluar, lalu kemudian mulai tenggelam, itulah, sok tahu sih, sok berani sih, kenyataannya kan kurang gitu. Itu kalau sampai kesebut tuh itu, waduh, waktu Petrusnya balik nih, apa enggak suasana di antara para murid Yesus itu akan sekondusif itu? Pasti enggak. Karena sudah diteriakin dengan respon yang negatif. Dan sewaktu andai itu terjadi ya, misalnya para murid yang lalu ketawa gitu, wah ngelihat Petrusnya tenggelam, atau para murid yang teriak gitu, itulah kau, terlalu yakin sih, terlalu percaya sih, ternyata ragu kan. Dan kalau itu terjadi, jalan ceritanya pasti akan sama sekali berbeda. Akan ada jalan cerita yang lain, ya pemulihan satu kelompok itu dulu gitu ya, baru jalan cerita diterusin. Tapi nggak ada. Dalam ayat Alkitab kita semua baik-baik aja. Dan saya kira itu menunjukkan bahwa para murid bisa merespon dengan sangat baik kejadian apa yang mereka lihat tentang Petrus yang tenggelamnya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tema sinodal kita, apa sih tema sinodalnya? Berani melangkah bersama-sama dengan Tuhan, atau berani melangkah kembali ke rumah Tuhan, berani berubah arah dari jalan yang awalnya ke sono gitu ya, lalu kemudian Tuhan panggil untuk bertobat. Seseorang itu mungkin bukannya tidak siap bertobat, kayak ada orang nih jalan jatuh, atau ada orang jalan salah jalan. Hari ini saya kepikiran bahwa jangan-jangan bukannya seseorang itu tidak siap untuk bertobat, bukannya seseorang itu tidak siap untuk kembali ke rumah Tuhan, bukannya seseorang itu tidak siap untuk mengubah sama sekali kehidupannya, tapi jangan-jangan mereka siap untuk kembali dengan kehidupan yang jauh lebih baik bersama-sama dengan Tuhan, tapi mereka sama sekali nggak siap dengan apa? Dengan respon orang-orang yang ada di dalam lingkungan rumah Tuhan. Dapatkan yang saya maksud ya? Katakanlah ada seseorang yang bertahun-tahun gak pernah ke gereja, padahal kita tahu misalnya, ini pemisalan. Orang yang bertahun-tahun gak ke gereja, padahal semua anggota jemaat tahu bahwa ini adalah keluarga jemaat kita. Lalu tiba-tiba kucuk nongol di satu kebaktian minggu. Perhatikan respon orangnya. Bukan respon ini orang yang baru datang, respon orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan perkataan-perkataan seperti pantesan gak hujan nih, atau tumben datang. Mungkin maksudnya bercanda, tapi bayangkan kalau itu terus-menerus, bukannya orang ini nggak siap untuk mengubah kehidupannya, tapi mungkin aja dia nggak siap dengan omongan yang intens, dan omongan itu tidak terlalu pas. Dan saya kira kita semua pernah ada di situasi itu. Kita ya, artinya mungkin saya juga pernah. Mungkin saya pernah merespon dengan cara yang tidak pas sewaktu pelayanan di sini,
lalu itu membuat jadi nggak enak, mungkin, dan saya nggak sadar gitu ya. Oke, kalau itu memang terjadi di masa yang kemarin, maka hari ini saya mau mengajak kita untuk mari kita belajar dari hal-hal yang kemarin. Dan pada akhirnya kita betul-betul belajar untuk merespon dengan baik. Supaya apa? Supaya semuanya pada akhirnya betul-betul berjuang untuk membawa kehidupan kita bersama-sama dengan baik, dengan nyaman. Dan bukan sebaliknya. Tuhan menolong, amin.